Alright, selamat datang kembali di TLT everybody. Aku mau bilang terima kasih. Fantastically kayaknya guys. Untuk ini happy weekend to all of you. And aku cuma mau bilang aja bagi teman-teman yang udah nonton episode yang sebelumnya di dalam TLT ini, aku mau bilang terima kasih for every one of you. I appreciate it so much. Trafficnya luar biasa loh. Terima kasih dan komennya juga banyak. Jadi aku cuma bilang terima kasih untuk komen-komennya. And aku berusaha untuk jawabin semua komen-komennya ya guys ya. And pasti kok aku janji aku akan jawab semua komennya yang ada di situ. Dan kemarin apa ya, kalau aku mau bilang ada satu komen sih kemarin sih, cuman ya aku nggak mau, I don't wanna talk about it. Truly enough, aku nggak kasih tahu komennya apa. Pokoknya intinya gini lah. Kemarin tuh ada satu hari aku bangun, aku lagi ngecek karena setiap hari aku ngecek kan trafficnya, analitikanya seperti apa di dalam TLT-nya ini. Pas aku bangun ada satu komen. Aku sebutnya bukan hate comment sih, bukan sih. Cuman maksudnya komennya itu memang dia kayaknya ngerasa sebel aja gitu. Aku undang satu special guest star atau bukan undang, atau mungkin topiknya sedikit panas gitu. Jadi dia nulis sesuatu, pas aku ngeliat kaget dong. Wah men, TLT itu baru aja berapa bulan udah ada orang yang nulis kayak gini gitu kan. Tapi I realize something bagi teman-teman semua yang ada di sini, katanya kalau kamu content creator sejati, kalau nggak ada hate comment itu kamu belum jadi YouTuber atau belum jadi content creator. Oleh karena itu, atau belum jadi podcaster, udah gitu aja lah. So jadi aku mau bilang terima kasih bagi teman-teman yang udah komen. I really do appreciate it. Anyway, aku jelasin dulu. My name is Ricky. Aku hostnya dari TLT-nya ini. Selamat datang balik lagi di TLT. Aku undang someone very special di sini, tapi aku akan panggil dia ntar sebentar lagi ya, sebentar lagi. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe. Aku mau bilang aja, subscribe itu nggak bayar sama sekali. Logo yang merah itu di bawah tinggal diklik aja. Dan kalau diklik logonya itu, ingat itu bukan yang namanya langganan, harus ada bulanan untuk bayar. Bahkan it's free. Itu hanya kalau kalian pengen tahu emang itu apa sih, subscriber buat apa sih? Ya subscribe itu artinya gini, kalau kamu klik subscribe itu artinya adalah ntar kalau misalnya aku upload satu konten atau satu episode, kalian akan dapat notifikasinya di handphone nomor 1. Jadi notifikasinya akan turun dan akan tulis di situ bahwa The Local Traveler TLT nge-upload satu video. Jadi kalian tahu loh gitu, kayak langsung klik aja notifikasinya, langsung dibawa ke dalam podcastnya itu di dalam YouTube-nya ini. Dan jangan lupa untuk like juga kalau kalian suka guest star-nya yang aku undang di hari ini sama kemarin-kemarinnya juga. Jangan lupa ya, karena like itu nggak bayar aku sama sekali, nggak ada uang di sini, nggak ada hubungannya dengan uang. Like itu hanya ntar episodenya akan dibagi sama YouTube, akan disebarin sama YouTube supaya channelnya ini lebih apa ya, kalau boleh bilang lebih sehat lagi lah ya, lebih sehat. Dan kalau ini memang benar-benar bagus, YouTube akan share ke banyak orang. Itu aja sih guys. I wanna say thank you so much again. I cannot stop saying thank you karena aku mau bilang terima kasih bagi teman-teman yang di sini yang udah regular, yang bolak-balik ke dalam TLT-nya itu. I appreciate it so much for your time di dalam sini. Anyway, sebelum aku panggil today's guest star, wah keren banget sih guys today's guest star sih. Aku mau kasih tahu aja. Kayaknya aku sendiri juga minder. Tapi sebelum aku panggil dia, kita dengerin intronya dulu yuk dari TLT yang ada di sini. You guys ready? Here it is. Let's play the intro. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Alright, balik lagi sama Ricky di sini guys. Oke, so without any further ado, jadi aku nggak nunda-nunda waktu. I'm sure dia juga busy, beliau juga busy di sini. Jadi aku mau kasih tau aja, the guest star yang aku undang kali ini, I've actually known her for quite a while. Kita sering ngobrol di room juga. Dia juga sering masuk ke dalam slot dan ngobrol sama kita semuanya lah ya, sama teman-teman yang semuanya yang ada di sini. Bahkan kalau kalian tahu backgroundnya dia atau dia udah ngapain aja di alamnya ini, kalian udah pasti tahu. Pasti kalian pernah masuk deh dalam satu roomnya yang dia lagi jadi pembicara di dalam situ. Just to tell you, to be honest ya, kita klarifikasi dulu ya, just to be honest, I'm actually minder ngomong sama dia sekarang. Karena menurut aku dia sejati banget, yang namanya podcast itu nggak jauh lah, dia udah tahu semuanya di dalam sini. Oleh karena itu ntar aku bakalan nanya pertanyaan ke dia, dia akan jawab sebisanya dia. Dan kalian kalau ada pertanyaan untuk temennya aku satu ini juga, jangan lupa untuk komen di bawah ya kalau ada pertanyaan ntar pas videonya ini, episodenya ini udah diupload. Yuk, without any further ado, kita panggil dia. Tiffany, namanya Tiffany. Tiffany, are you there? Are you there? Halo Tiffany. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, menjelang malam ya. Waalaikumsalam. Gitu ya. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Tiff? Apa kabar? Oke, gila.
bisa kelihatan ya guys, auranya bisa kelihatan ya. Kalau memang true podcaster tuh emang kayak gitu, atau pembicara memang kayak gitu. Masuk tuh langsung happy deh, udah langsung membawakan energi yang seperti apa gitu, atmosfer yang seperti gimana gitu. Anyway, Jelek banget sensei. enggak dong. Anyway, Tiff, aku mau bilang terima kasih lo untuk waktunya di sini. I really do appreciate it. Aku tahu kamu sibuk banget, jadi aku nggak lama lah ya. Pokoknya yang paling penting adalah aku ada pertanyaan buat kamu, dan kalau boleh kamu jawab mengenai kamu. Siapa tahu ada teman-teman di TLT-nya ini pengen tahu sedikit mengenai Tiff ini. Tapi aku yakin juga banyak orang sering ketemu kamu deh. Maksudnya sering lihat lah di room lah ya. Udah Pak, guys, udah pasti udah tahu deh. Kan ciri khasnya kan gini. Ciri khasnya gimana gini? Haci gitu kan. Ciri haci. Gak usah dibongkar itu ya. itu tuh sebenarnya jargon sih sensei. Well, aku juga berterima kasih loh sensei pada akhirnya mengundang aku gitu. Ya, gitu. Karena memang sebenarnya apa ya? Aku tuh gak sibuk sih, lebih tepatnya menyibukkan diri gitu ya. Aku mau kasih tahu ke teman-teman semua yang di sini. Aku udah undang dia udah lama. Jadi udah lama. Sebetulnya aku udah kirim invitationnya udah lama. Tapi kebetulan ada sesuatu lah. Tiffany ini nggak terlalu sehat waktu itu. Jadi kita undur, kita tunda. Habis itu kita tunda lagi. Akhirnya aku yang schedule-nya nggak matching, kita tunda lagi. And akhirnya yang ditunggu-tunggu sekarang lah ada di sini guys. Oleh karena itu, aku mau klarifikasi dulu nih Tiff. Nih, Tiffany ini nama asli atau nama enggak ya? Wah, kebetulan gini, sensei. Tiffany itu beneran nama asli. Literally nama asli. Gini, Tiffany itu beneran nama yang ada di KTP, ijazah, kakak, lagi ya, rapor. Jadi Beneran. Tiffany, jadi Nama asli. ini nama asli nih, beneran nama asli ya? Beneran nama asli pemberian orang tua. Jadi kalau orang tua aku lihat, wah ini anak gue nih. Tadi oke, untuk semuanya yang ada di sini, tadi podcastnya bilang aku jelasin ke Tiffany ini, Tiff jangan sampai jangan spill nama orang ya, dan nama aslinya orang lain juga jangan kasih tahu juga gitu. Ternyata ini nama asli guys, mohon maaf Tiff. Mohon maaf Tiff. Mohon maaf. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi menurut aku cuman ada segelintir orang aja sih di aplikasinya ini yang nama asli. Seperti aku juga, this is a real name. This is my real name, Tiff. Just to let you know. Ini nama ini yang ada di KTP, yang di paspor, di sertifikat, di semuanya lah. Ini namanya aku, yang namanya Ricky oleh karena itu. Tapi menurut aku menarik sih. Kalau maksudnya itu bisa kelihatan kalau orang yang naruh namanya dia itu di antara real atau virtual yang asli, ya that means dia nggak ada sesuatu yang harus diumpetin lah. Maksudnya ya apa adanya aja gitu nggak, Tiff? Bener nggak? Benar-benar ibaratnya tuh kayak lebih pede dengan apa dirimu sendiri gitu loh. Gas. Jadi memang kamu tampilkan di real life, that same virtual gitu Bunda. Karena ada segelintir orang lah gitu. Kita tidak usah sebut nama ya, kita sebut tetangga aja gitu ya. Ada beberapa orang yang ya mungkin memiliki perbedaan lah gitu. Karena mungkin ingin menampilkan yang terbaik lah gitu. Itu mah harfiah manusia aja gitu sensei gitu. Asik, Tapi aku pribadi berpikiran sebaik-baiknya nama adalah nama asli pemberian orang tua gitu. I love mom, I love dad. Setuju. Aku setuju banget sih. I tell you guys, benar kan? Auranya beda ya guys. Kalau pembicara ngomong tuh auranya beda banget kok. Jadi aku mau bilang, barusan dibilang kayak gini, ya kalau namanya itu dari awal udah dikasih ya why not gitu ya. Tapi benar kata Tiffany, ada orang yang beda. Jadi dia ada orang yang takut untuk ngasih tahu nama aslinya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada orang yang ala kadarnya lah ya. Ala kadar seperti kayak Tiffany sama saya itu sendiri. Oke, anyway, aku mau bahas ini nih sedikit nih Tiff. Di awalnya nih aku mau nanya. Jadi kalau kalian tahu Tiffany itu kan kalau masuk ke ke timelinenya dia tuh let me tell you, dia banyak banget loh yang dia udah ngelakuin di LM-nya ini, atau ada event-event tertentu yang aku bisa ngeliat. So aku mau nanya, Tiffany ini podcaster, pembawa event, atau seminar, atau pembicara, yang mana sih Tiff kalau dari perspektif kamu? Waduh, bingung juga. Masalahnya bingung menempatkan diri karena gini. Aku ngerasa tidak sangat enough untuk itu sih sensei. Jadi kayak yang mana aja mah hayu gitu. Yang mana aja orang bilang mah ya dah iya gitu. Sepertiin aja udah daripada bingung gitu kan. Iya betul. Ya aku juga setuju sih. Tapi I do know gini, suaranya kamu tuh
Enggak lah, sebelum aku jujur lah, sebelum podcastnya ini aku nanya kan sama yang teman-teman aku, Tiff. Aku nanya gini, Tiffany tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Terus ada yang bilang gini, Waduh, oh dari waduh. dari suaranya kelihatan, dia bilang gitu. Itu dia apa kalau ngomong tuh pokoknya suaranya perfect banget deh untuk yang namanya podcast atau event atau seminar seperti kayak gitu. Ternyata bener loh, bener dari aku sendiri loh, bener suaranya emang matching banget. Bingung guys, dia mau ngomong apa bingung. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong Bunda gitu ya. Yes. Apa ya? Justru tuh kadang tuh aku berpikiran kalau suara aku tuh tidak terlalu enak didengerin. Kadang tuh aku iri sama orang yang bisa nyanyi gitu. Ih suaranya bagus gitu. Mau tukeran kita suara nggak gitu. Itu Betul. ampun. Iya tapi emang bener sih. Suaranya matching. Emang bener sih di apps ini banyak orang yang bisa nyanyi yang jago-jago lah ya, yang jago-jago nyanyinya seperti kayak gitu. Cuman kalau nanya Tiffany ini, actually aku boleh bilang ini passionnya kamu ya. Ami, gini, yang aku ngelihat ya, kamu pernah bawain event, kalau boleh dibilang event, ada topik tuh banyak seperti kayak lebih ke character development, lebih ke psikolog. Kalau nggak salah juga ada kayak mental, your mental gitu juga ada. Terus juga ada parenting kalau nggak salah gitu. Nggak gini, pertanyaan aku adalah apa yang kamu mau orang lain ngeliat pas kamu ngadain semuanya ini sih. Intinya what's your objective sih? Objektifnya kamu tuh apa? Tiff boleh cerita sedikit dong. Waduh, kok agak deg-degan ya? Berasa lagi ditanyain dosen pembimbing ini. Aduh, Jangan gitu dong. Kalau situ deg-degan gini gimana rasanya? Di sini juga deg-degan nih. berat gitu. Berasa gini loh. Berasa lo tuh lagi ditanya sama dosen killer gitu. Ya, bagaimana menurut saudara gitu. Waduh, bingung Jangan, gitu teh ya Bunda. jangan dong. Oke, jadi gimana? What is it yang Tiffany mau kasih lihat ke orang lain gitu? Apa sih yang Tiffany mau pesan atau ada message kah dari event ini yang Tiffany mau kasih tahu ke orang-orang? Sebenarnya kalau untuk message-nya tentu ada sih. Tapi lebih message-nya itu aku lebih ke kan kita kan sebagai manusia memang harus belajar tiap hari ya gitu. Apapun lah akan hal itu gitu loh. Well, aku beberapa hal yang aku bawa di LM gitu tidak ada niatan sama sekali untuk menggurui. Lebih tepatnya tuh untuk merangkul beberapa teman-teman nih kayak ini tuh ada ini loh gitu. Ternyata ini tuh ini loh. Contohnya waktu aku ngebawain season yang menurut aku lumayan berat, yaitu season parenting. Kenapa aku bilang season parenting itu lumayan memberatkan? Karena gini, yang mendapatkan pelatihan parenting itu cuman aku waktu itu di situ, dan akulah yang menjadi aktor juga di situ, gitu loh. Jadi aku beneran menuangkan semua hal yang aku tahu tentang parenting di podcast itu. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang bilang kayak ini tuh kurang kredibel dan segala macam gitu loh. Tapi aku berusaha menyanggahnya. Aku dapat ini tuh dari beberapa hal yang sudah dilalui gitu Sensei. Dan itu just a little bit to be kayak agak berat gitu, cenah gitu. Tapi balik lagi, gak ada sekali gitu loh untuk mengajari atau kayak bahkan tuh aku pernah dapat komen tuh Sensei. Pas dapat saya season parenting aku bilang kayak lu tuh masih 24 tahun. Lu tuh nggak tahu jadi orang tua, jadi tidak usah berkomentar gitu. Aduh, masya Allah gitu kan. Kaget dong, mbak baca begitu gitu kan. Kaget dong cenah gitu kan. Waduh, apin nih gitu kan. Gitu. Tapi di balik respon yang negatif ada juga respon yang positif gitu loh. Aku teman-teman untuk learn something kayak parenting itu sebenarnya tuh harus kita ketahui sebelum nih ujuk-ujuk kalian mau nikah sama doi gitu lah. Jadi kalian bukan mikirin besok nih gue maharnya berapa, tidak Bunda. Setuju. Bukan itu doang gitu. Tapi harus belajar seni jadi orang tua itu gimana sih. Maksudnya tuh sebenarnya seni parenting itu bukan hanya untuk antara kita sama anak gitu ya, tapi lebih ke how to build, communicate antar kita dan pasangan. Gitu Setuju banget sih. Wih gile guys, I can tell you ya, dari jawabannya udah bisa kelihatan sendiri. Tapi aku setuju sendiri sih. Maksud aku gini, memang orang ngomongin parenting kayak gitu, kadang-kadang orang ngerasa bahwa ya aku gak harus dengerin ini gitu. Karena mereka ngerasa bahwa yang pertama mereka lihat adalah credibility-nya. Aku mau bilang I know how you feel, karena
kadang-kadang kalau aku lagi ngajar offline pun orang suka ngeliat bahwa ya dia aja masih muda gitu. Aku datang ke sini masa belajar dari orang masih muda atau belajar dari orang yang bukan pengalamannya. Jadi aku mau bilang sama teman-teman dari TLT semuanya ini, one things for sure yang aku pelajarin untuk Tiffany juga, yang kalau aku boleh sharing adalah age has nothing to do with learning. Yang namanya umur itu nggak ada hubungannya sama yang namanya pelajaran. Maksudnya kita bisa belajar dari siapa aja. Setuju nggak, Tiff? Setuju kan ya? Maksudnya kamu bisa belajar dari siapa aja, maupun itu dia nggak ada backgroundnya, nggak ada apa. Karena at the end of the day adalah orang dari, mohon maaf nih aku bilang ini dulu, dari tukang sayur aja aku bisa belajar sesuatu kok. Orang dari Betul. orang Batagor yang sering di depan rumahnya aku juga aku bisa belajar dari dia gitu. Jadi kalau orang bilang credibility-nya kamu apa gitu, coba deh teman-teman di sini disingkirkan sedikit yang namanya credibility itu, tapi didengarkan dengan open heart, didengarkan dengan hati yang terbuka gitu. Jadi Mm-mm. setuju banget sih apa Kak Tiffany bilang bahwa kalau orang membawakan sesuatu, jangan salah paham. Itu kadang-kadang dia udah pelajari itu atau dia udah pernah ngelewatin itu. That's why dia mau berbagi sama orang lain seperti kayak gitu. Wow, keren banget Tiff ya. Kak Tiff ini pokoknya keren banget deh pokoknya, I tell you guys, keren banget nih. Tuh, enggak. Please, jangan percaya Sensei Ricky ya. Dia tuh ditabur wijen, guys. Udah, nggak usah. Mohon gitu, cenah. Oke. Pertanyaannya aku, berarti boleh dibilang you're apa ya? Kalau tadi kan aku nanya kamu podcaster event, orang yang bawakan event atau orang yang bawa seminar. Berarti lebih tepatnya kalau gini, mungkin kamu bisa pilih dari tiganya ini. Maybe you're a socialist ya, socialist, motivator, atau teacher, atau just Tiffany. I'm just myself. Yourself ya. Aku hanya Iya. diriku sendiri. Betul. Karena apa ya? Kenapa? Aku tidak si Sensei untuk dibilang sosialis, terus juga sosialis, tapi kita bukan sosialita ya, Bunda, kan nggak begitu dong, cenah gitu kan. Betul. Terus juga kalau dibilang teacher, aduh mohon maaf itu Sensei, aku teh kadang-kadang kalau lihat orang nggak lihat anak-anak suka gembus sendiri, gitu, nggak bisa dong. Kalau guru kan harus penyabar gitunya, gitu Betul. cenah. Kalau kata emak sih gitu. Oke. Hanya kalau Ricky mau nanya backgroundnya kamu, jadi boleh cerita sedikit dong mengenai backgroundnya kamu, Tiff. Maksudnya dari mana? Dikit dong. Jadi teman-teman di sini juga tahu backgroundnya kamu. Nggak harus spill semuanya, nggak harus nama juga, tempat juga nggak harus spill. Background aja sedikit. Sebenarnya tuh background aku bukan barusan sih, setahun yang lalu aku menyelesaikan pendidikan diploma ya untuk bidang kesehatan. Keren. Oke. Terus That's why memang materi yang aku di LM juga yang dekat-dekat gitu loh, tentang kesehatan, terus juga kesehatan mental juga gitu loh. Jadi apa ya, kesehatan fisik aja nih gitu, tapi juga teman-teman juga tahu, oh ada kesehatan mental juga ternyata begitu, Sensei. Berarti make sense dong karena backgroundnya dia guys. Jadi backgroundnya Kak Tiffany ini memang satu jalur lah apa yang Kak Tiffany ngelakuin di aplikasinya ini. By the way aku lupa bilang nih, aplikasinya nggak boleh di spill, jadi jadi kita bilang aja aplikasi ya Tiff. Iya, gue Nggak maaf. nggak apa-apa. Kak Tiffany tuh ada fam nggak sih? Ada ya, ada fam ya? Bukan ada fam sih, lebih tepatnya tuh gini, waktu di aplikasi itu aku memang bikin sebuah nama gitu kan, di aplikasi itu. Nah, kebetulan aku masih pakai emblem itu sampai sekarang gitu, meskipun anggotanya nggak ada sih aku tuh. Sama, high five. Sama lah, high five. Nggak usah gitu-gitu banget. Sama lah. Aku spill aja lah fam yang di aku itu yang ada namanya BBFL juga sama, ada BBFL. Shelter atau BBFL namanya, tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya, udah itu aja. cuman aku sama Wawa doang, udah itu aja lah, udah itu aja. Jadi kamu berarti tetap dong, kamu ada famnya dong, tetap ya? Ada. Aku tuh bikin namanya itu opini.aplikasi gitu loh.
aplikasi maksudnya opini.aplikasi itu gitu loh. Oh, Kenapa aku bikin ini biar tuh teman-teman itu bebas mengeluarkan pendapatnya. Karena bagaimanapun kita sebagai orang yang memiliki masa muda gitu ya. Kalau asik. kata Bang Haji Roma Irama gitu kan. Memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa gitu. Kok gila si Tiffany ini ada sisi yang lucunya juga aku nggak pernah tahu loh. Aku kira ya, sorry aku bakalan spill fam nih. Aku kira kamu di anime cafe enggak ya? Bukan, aku mah di opini. Oh di opini ya. Aku Oh, adalah leader dan kapten di opini untuk saat ini. Kalau oh, dulu kan posisinya host ya. Itu host dan ya waktu itu kan host. Leadernya ada semenjak oh, teman-temannya satu dan lain hal lah gitu. iya. Nah, Pakai. aku sekarang mah semuanya, founder, owner, leader, apa lagi? Oh itu yang paling keren kok. Itu paling keren. Itu yang paling keren. Barusan Kak Enggak Tiffany dong. bilang gini. Dengan ada itu ini, pakai napas dulu tadi ya. Oke, gitu. Nggak apa-apa. Kerasa kok napasnya sampai sini kerasa kok. Oke. Tapi Ya Allah, tapi tapi aku maafin netizen. tapi aku kasih tahu ya, Kak Tiffany ini jago bahasa Jepang, bener kan? Nihongo jouzu da ne. Ya, iya, iya, iya. Ya, ya kan? Beneran deh. Jangan percaya sama Sensei Ricky. Dia kabur Enggak, wijen, bener. enggak. I tell you guys, beneran kok. Kak Tiffany ini dia jago bahasa Iya. Jepang, jago bahasa Jepang. Jadi setiap kali masuk ke room sama aku tuh, kadang-kadang dia suka ngomong bahasa Jepang, dan seru aja sih ngomong bahasa Jepang berdua, yang lainnya nggak tahu, itu kayak seru banget gitu ngomong bahasa Jepang. Walaupun cuman say hello aja, apa kabar kayak gitu, tapi dia jago bahasa Jepangnya. Berarti kamu gini, secara tidak langsung suka Jepang dong? Ya, atuh mah suka Sensei. Kalau Suka dong. tidak suka, tidak mungkin Tiffany memiliki 1000 husbu. Enggak nyampe 1000 juga sih. Paling kalau dihitung-hitung 10 doang. Ya 10 doang tuh Sensei. Nggak nyampe Wow. 1000, tenang. Oh, wow. Bahasa Jepang. Oke, kalau di rating nih bahasa Jepangnya nih, di rating. Bahasa Jepangnya kamu sendiri lah di rating 1 sampai 5. 5 goks, native speaker banget. 1 nggak bisa sama sekali. Kamu rating 1 sampai 5. Bo- Boleh 0,5 aja nggak Nggak Sensei? bisa, nggak bisa. Itu bohong guys. Wah itu udah lah, bohong. Nggak mau. Nggak terima sini, nggak terima. 0,5. Ya, ya udah. 1,1 Nggak, udah. 1,1. Dia gitu guys. Yang kalian harus tahu ya, Kak Tivit itu humble banget orang yang lebih tahu, humble banget. Jadi oleh karena itu ditanya itu aja susah untuk dijawab bagi dia ya. Suka Jepang tadi aku udah bilang kan. Udah pernah ke Jepang? Pernah? Atau pengen ke depannya in the future? Dalam Dalam mimpi udah sih kayaknya. dalam dalam mimpi. Dalam angan-angan gitu ya. Tapi Berharap gitu ya as soon bisa yes. menikahi Levi Ackerman gitu ya. Untuk Levi. Kalau Pak pulang Pak, saya capek banget tunggu Bapak Pak. Oke, berarti di kedepannya ada plan dong. Kalau misalnya dapat kesempatan, pasti mau dong. Kalau nyampe sana mau ngapain dulu, Tiff? Kak Tiff ini mau ngapain? Mau ke Akihabara sih, mau nemuin Levi gitu. Terserah deh. Gile. Semua Tapi yang aku undang gestarnya pengen ke Akihabara. Aku mau nanya, kamu ke Akihabara ngapain, Kak Tiff ini? satu apa ya lebih tepatnya ya semua orang yang suka tentang dunia peranian kayak otaku ya itu pasti pengennya ke Akihabara Betul. itu loh karena itu kan Oke, pusatnya. betul. Aku pengen banget ke ini sih, Kafe. pengen belanja, pengen lihat-lihat di situ gitu. Karena benar kafe karena aku adalah big fan of haiku juga gitu. Oh, Ingin ke kafe haiku aja sih. nice. Di spill ya guys anime yang ditonton ya. Di spill ya anime yang ditonton, luar biasa loh. Betul. Iya. Apa, untuk orang bernomor 9 ya itu punya saya gitu. Don't touch, see only kata Kak Tiffany. Do not touch, see only ya. Main gitu. Don't touchy. Berarti kamu punya temen yang apa ya? Yang selaras. Aku ngomong selaras juga nggak tahu artinya apa. Maksudnya kamu punya temen di aplikasinya ini yang punya
interest sama kayak kamu Jepang gitu banyak dong. Maksudnya yang bisa ngomong Jepang lah, banyak dong kamu teman di sini. Ada beberapa gitu loh, cuman tuh mereka tuh yang versi yang lebih kalem gitu kan sensei gitu kan, yang lebih Oh, kalem, lebih tidak terlihat gitu. Sedangkan aku pribadi tuh orang yang kayak ya agak, bukan agak sih, alay ah, lebih tepatnya gitu. Sampai tuh teman-temanku kayak udahlah ya, kalau Tiffany tuh udah ngebahas anime, udah hmm. ngebahas Suzuki, udah pulang. Dia tuh bisa hebring, bisa heboh sendiri gitu. Gitu sensei. Oh, Jadi teman-temanku ada, tapi ada udahlah, beberapa lah. udahlah kita kupas tuntas guys. Aku spill ya namanya. Yang pertama, Mira kenal Mira. Mira kenal Mira. Pastilah kenal ya kali, nggak kenal Kak Mira lah, Kak Mira. dia 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 titip pesan lo di sini guys, ampun deh. Dia bukan mungkin lagi, dia bakalan dengerin podcast ini, udah pasti fix sih, lihat aja. Oke, so kamu kenal Mira. Hmm, Oh, iya, dia baik sih orangnya, gila baik banget. Dia kan aku undang juga di sini, kamu tahu kan? iya benar. Lihat kok kemarin podcast kita tuh belum lihat full sih. Iya, Lihat iya. announcement-nya aja. Kemarin aku undang dia di sini. Oke, number two kita kupas tuntas guys hari ini ya. Mochi Mochi. Oh kenal, Kak Moche tuh yang ini, yang suaranya tuh bener-bener kayak animeable. Aduh ya Allah, aku tuh suka Pecah, ngider pecah banget suaranya ya kan? sumpah. Tuh suaranya tuh kayak mahal gitu kan. Kayak Gila. mahal, kayak lembut, Iya. kayak kue mochi tuh. Ginu-ginu gitu tuh. Nah gitu suaranya Kak Moche gitu. Luar biasa, cenah gitu. Kayak cimol habis baru dibikin masih anget-anget, kayak gitu tuh. Kalau bisa dipegang dia suka gitu. Oke, kita spill lagi ya guys. Siapa ya? Mungkin dia ganti nama yang nggak tahu ya. Awe Zora ya? Apa sih namanya? Awe ya? Oh, Apa sih? Nggak kenal ya? Nggak kenal. Kak Tiffany nggak kenal. cewek, cewek ya? Cowok, Cewek cowok bukan sih. sih? Aku belum pernah ngomong Hmm. sama dia. Cuman aku tahu dia bisa ngomong bahasa Jepang. Namanya Hmm, Aozora ya? Aozora atau siapa gitu. Benar nggak sih? belum 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 ya? belum ketemu sih, tapi mungkin pernah ketemu, tapi mungkin karena nggak terlalu banyak interaksi atau gimana gitu ya, cenah gitu, jadi mungkin lupa. Oke, oke. Terakhir kita tuntas. Rinkun. Warna merah avatarnya, tahu? Pernah lihat di beberapa sesi ya, maksudnya di Heeh, beberapa acara tentang anime, cuman aku belum sempat sih, belum ketemu lah belum untuk ketemu. ngobrol-ngobrol. Oke. Karena balik lagi gitu. Dulu tuh kenapa orang-orang tahu aku tuh si paling wibu kalau kata temanku gitu, karena dari bio gitu. Karena bio aku dulu adalah Kageyama atau Biomind. Di tiap Nah, dapat udah DM kayak ih gitu. Jadi alay kamu begitu. Nah, kes kes gitu. ke spill deh apa yang di post. By the way, Kak Tiffany itu bahasa Jepangnya belajar sendiri, autodidak, atau belajar di sekolah, atau di mana sih, atau les atau apa gitu? Kalau dulu tuh gini sensei, dulu tuh pas SMA gitu ya, Mm-mm. ya ada belajar, dapat pembelajaran di sekolah gitu. Terus juga pas SMA juga sempat jadi ketua bahasa Jepang juga sih sensei gitu loh. Karena Hmm. mungkin animenya udah lama, pastilah terpapar gitu. Berbagai bahasa, beberapa bahasa gitu. Oh Terus wow, oke. terus juga suka ngikut beberapa event gitu ya, apalagi event cosplay gitu. Sempat beberapa kali jadi cosplay sih. Oh iya, sempet Gitu jadi sensei. apa karakternya? Nggak Iya, boleh boleh. Waktu itu sempat jadi Hatsune Miku. Sumpah itu karakter, Ih, dan keren. lumayan ribuh ya, karena panjang banget. Karena tuh Keren. gini, proporsinya agak gimana ya? Karena kan rambut Miku itu kan kalau nggak salah 70 atau 80 cm. Betul. Sedangkan tinggi badan aku cuma 145. Lah gimana Jadi diakalinnya? tuh rambutnya benar-benar beneran. Wah, aku pengen lihat sih kalau Terus ada karena fotonya. akhirnya Gila kayak keren banget. Terus. lama banget sensei. Jadi pada akhirnya udah rambutnya digulung di Hmm. kepala biar nggak terlalu panjang gitu. Terus Wow. kalau sebenarnya kemarin itu pengen cosplay sensei, cuman belum ketemu waktunya aja sih. Tapi Oh, mungkin rencana aku mau nge-cosplay lagi sih. Tunggu event di sini. oh gitu. Oke.
Oke. Tapi Keren. dicatat ya guys, Kenapa? yang biasa gitu enggak. Aku bukan cosplayer yang level wadidaw gitu, tidak bunda gitu. Karena kebetulan wajah saya sangat amat lokal gitu ya gitu. Aku mau bilang aja guys, humble emang ada di ini apa Kak Tiffany. Jadi walaupun dia bilang nggak wadidaw gitu ya, udah pasti dia kasih 100% di dalam cosplaynya dia lah. Udah itu aja udah pasti fix. Udah don't worry about it. Udah pasti keren banget. Makanya tadi aku bilang pengen lihat sih cosplaynya itu. Oke, relationship. Asik, kita pindah ya. Random banget loh hari ini, malam ini aku Tiff. Relationship. Aduh, boleh pulang nggak ini? Udah Nggak boleh bisa. pulang nggak? Nggak bisa. Makanya deh. Aduh jangan mau pulang. Tapi jangan salah loh, jangan salah. Relationship tuh kan ada banyak. Nah, kita mulai dari yang ini dulu, friendship. Relationship kan banyak dong. Jadi kita mulai dari friendship dulu, yang namanya pertemanan. Aduh, Arti sebuah pertemanan buat Kak Tiffany itu kayak apa sih? waduh, ini tuh pertanyaan lebih susah daripada mamak yang nanya. Kak, kamu kapan mau pacar ke sini, Kak? Ini pertanyaan lebih sulit, Bunda. Loh, justru itu yang bagus kan. Friendship itu di matanya Kak Tiffany itu, arti sebuah friendship itu apa sih? Friendship itu menurutku ya hubungan antara dua orang sih. I mean gini, maksudnya hubungan itu kan banyak bentuknya gitu ya, Cenah kalau kata-kata orang-orang gitu. Tapi tergantung gimana kita mengenai sebuah friendship ini. Menurut aku, beberapa orang yang sudah aku anggap beneran teman dan sahabat gitu, aku tuh ngerasa kalau aku punya ikatan yang tidak langsung ke mereka. Itu biasanya aku lakuin biasanya gitu. Kalau mereka something really bad happen, aku pasti nanya kayak, kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja tah? Gitu. Kayak, what's going on with you hari ini gitu. Makanya kadang kalau aku ketemu beberapa orang yang benar-benar deket sama aku, itu biasanya aku tanya gitu kayak, apa kabar bunda? Sehat gitu. Gimana bisnis? Aman gitu. Sensei. Itu adalah cara aku untuk tetap ibaratnya kayak, oh ternyata tuh friendship aku masih terjaga gitu. Oh, oke. Ada bestie kah di apps-nya ini? Ada dong. Asik, kita kupas tuntas aja guys. Siapa bestinya? Enggak usah bercanda, enggak usah. Ada 2, 1, 3. Lumayan sih Sensei, lumayan ada beberapa. Oke, berarti pemikiran Kak Tiffany adalah maksudnya pemikiran aku bestie, semoga sama seperti kayak Kak Tiffany. Bestie itu artinya adalah kamu berbagi dan cerita segalanya ke orang ini, betul nggak? Atau salah? Betul. Betul ya. Ibaratnya bukan hanya senang ya, suka duka bersama gitu ya. Kalau kata apa? Band Daun mah persahabatan bagi kepompong gitu Cenah. Aku paling sukanya ngomong sama Kak Tiffany itu selalu ada ilustrasinya loh guys, keren banget loh sumpah. Selalu ada ilustrasi. Oke. Friendship, relationship itu nggak hanya friendship aja, family juga dong. Relationship, betul kan? Family juga ada relationshipnya. So Kak Tiffany adalah anak yang pertama, kedua, ketiga. Betul, anak pertama, anak paling tua si sulung kalau kata mama. Oh, siblingnya ada dong yang lainnya, ya? Ada, kebetulan tuh adik aku itu kembar, mereka kembar perempuan. Hah? Satu keluarga jadi perempuan semua? Enggak, yang bungsu itu cowok. Jadi itu aku 4 bersaudara, aku anak yang paling tua. Oh. Nah, adikku nomor 2 dan 3 itu adalah perempuan. And jadi twins? kembar gitu. Twins kembar ya? Iya. Oh, oke. Iya. Dan yang bungsu adalah cowok. Tapi kami tuh berempat mukanya plek-plek gitu. Ya udah mirip aja semua. Maksudnya mesin fotokopinya itu bagus lah gitu ya. Maksudnya semuanya jiplakan gitu. Mukanya sama, mirip. Tiff? Oke, mumpung Tiff masih belum balik lagi ke podcastnya ini, aku cuma mau bilang aja. Jadi tadi Kak Tiff ini ada siblingsnya ada 4. Kak Tiff ini yang paling besar, adik yang 2 sama 3 adalah twins, sama yang terakhir adalah yang cowok guys. Wih, berarti dia paling ganteng dari berempat ini, betul nggak Tiff? Betul ya? Oh enggak Sensei, yang paling ganteng tuh justru aku. Oh, salah ya. Oke. Salah. Aku tidak terima adik bungsuku dibilang ganteng, aku juga harus ganteng dong. Sering berantem nggak?
Oke, fun fact-nya gini sih, mungkin tuh orang-orang yang punya anak kembar atau punya orang-orang kembar tuh mikir kayak, ih punya anak kembar tuh lucu, betul lucu bunda. Tapi bayangin ya, tiap hari lu harus ngehadapin mereka beradu argumen yang urusannya tuh remeh-temeh. Contohnya, contoh perkara gelas aja gitu ya, itu tuh mereka bisa kayak berantem gitu. Tapi habis itu ya baikan lagi gitu. Aku Itu kayak beneran. Jadi tiap hari dengerin mereka tuh gitu. Yang ngebacot bilang kayak, kamu tuh gini-gini, kamu juga gitu-gitu ya gitu. Tapi habis itu kalau makan udah anteng. Tuh makan anteng terus mereka bilang, lu mau nggak gitu. Ya udah akur lagi mereka tuh. Gitu kan saya. seru juga ya. Siblings berempat tuh ada dua ya, maksudnya ada satu pair yang twins tuh seru juga kayaknya. Maksudnya, tapi enak aja sih. Maksudnya Kak Tiffany sama yang dua perempuan ini siblingnya, berarti ini dong. Kan you are female kan. Menurut aku nggak tahu sih. Aku mungkin salah perspektifnya. Biasanya kalau menurut aku siblings itu kalau semuanya satu gender justru akrab. Tapi yang gendernya berbeda justru nggak akrab gitu nggak sih? Bukan ya? Atau memang ya berantem berantem aja gitu kapan aja yang mau gitu. Lebih tepatnya kalau mungkin kalau ada intrik atau konflik ya berantem berantem aja. Cuman tuh aku memang bareng adik-adik tuh bukan orang yang diem-diemannya lama, enggak. Pasti tuh ada aja yang bikin baikan. Contohnya ya paling gampang adalah urusan makanan. Contoh Oh. misalnya aku lagi marah nih sama mereka gitu. Terus mereka tuh dengan tanpa wajah bersalah datang ke kamarku bilang kayak, Kak, bikinin gue ini dong. Males. Ayo lah, aku kan bisa bikin gitu. Oke. Wih seru juga ya, full house berempat ya. Aku nggak pernah ngerasain ya yang apa ya berempat itu karena aku cuma berdua Katif. Aku cuma punya kakak bedanya 5 tahun dari aku. Jadi dan kakaknya itu juga wanita. Jadi ya pas lah cewek cowok berdua gitu. Tapi kalau dibilang akur dong ya nggak, sama aja lah di mana-mana yang namanya siblings juga. Oke, next boyfriend relationship. Ya, betul nggak? Aduh, ya Allah, boleh pulang nggak? Iya Boleh bisa. pulang ya. Random banget gak tuh TLT random aja. Relationship boyfriend juga Aduh, relationship boyfriend lagi dong. dapetnya. Ya, pertanyaan aku Mau pulang beneran. pertanyaan aku ada Yang bahas boyfriend deh. ada nggak ada dong. Aduh gimana ya cara jelasin? Agak sedih bunda, beneran. Aduh. Ayo dong, aku pengen tahu nih. Ada dong, ada. Atau gini, ada yang deket lah gitu mungkin ada yang deket. Lebih tepatnya gini sih, sebenarnya tuh beberapa hari yang lalu itu after Asik, break up. asik. Tapi karena aku anaknya agak bebel tuh masih nanyain nama dia kayak, ayo dong kamu balik sama aku dong gitu. Mau balik sama aku nggak gitu. Tapi dia tetap kekeh bilang enggak mau gitu. Tapi karena saya anaknya keras kepala, mari kita coba gitu. Yang penting mah optimis ya. Ih, Jaya gitu. iya dong. Yang paling penting positif ya. Oh, I'm sorry. Jadi baru break nih barusan. Iya, baru putus beberapa hari tapi masih berusaha komunikasi sih. Ya komunikasinya itu minta balik ya gitu. Karena saya Oh, anaknya gamunan sih. oh. Oke, guys, baru break. Terus sekarang usaha berkomunikasi. Tapi maksudnya Ricky gini, kenapa Ricky nanya adalah pasti ada breaknya ada sebab akibat dong. Si Katif Aduh ini ya gini, Allah si itu Katif ini gini guys. Nih orang dari tadi ngorek terus, macul terus gitu ya. Yes, emang aku tugasnya di sini emang kayak gitu. Ada sebab dan akibat. Nggak usah di-spill orangnya. Kita juga nggak harus tahu. Cuman aku pengen tahu sebab akibatnya itu besar atau cuman hanya segelintir kesalahan atau segelintir mispersepsi atau misunderstanding. Ayo. Mungkin kalau kayak gitu aku juga nggak bisa bilang itu sepenuhnya hal yang besar atau hal yang kecil ya. Karena balik lagi, kadang itu sebuah problem itu nggak bisa kita katakan besar dan kecil menurut kita. Karena Wow. yang namanya relationship cinta itu kan orang nih gitu. Hmm. Kita nggak bisa taruh gitu kayak ini tuh masalah remeh-temeh, nggak bisa. Menurut kita mungkin remeh-temeh, tapi bagi dia mungkin besar gitu. Jadi Setuju. ada beberapa hal yang ya gitulah gitu.
Tapi untuk Mas saya gitu ya, kalau kamu denger ya, yuk pulang ya Mas bareng aku ya. Beneran, Dia tidak nggak begini. dia ngajak pulang loh guys. Dia Ayo udah pulang. udah setel yakin, tapi aku yakin juga sih Kak Tiff ini dia bakalan dengerin ini sih, yakin aku, yakin, just to let you know, yakin dia bakalan dengerin ini. Oke, anyway, nggak bahas nggak mau bahas mengenai orangnya karena dia nggak ada di sini, jadi nggak enak. Siapa tahu ntar aku undang dia next one ya episode-nya. So Aduh, jangan dong. Jangan ya. Jangan. tapi berarti udah fix nih di apps dong, dia dari apps dong fix. Iya dari apps. Sebenarnya Dari- tuh kenapa ada boleh apa ya? Ya udah deh cerita aja deh. Bablas aja udah. Itu yang dicari guys, dikasih 1 poin dulu deh sama Kak Tiffany. Ayo lanjut. Yeay. Jadi tuh kenapa tuh kan orang banyak mikir ya, ih kenapa sih mau virtualan gitu? Apakah virtual itu bisa berhasil? Ya tergantung pelakunya Bunda. Apakah pelakunya konsisten atau tidak gitu loh. Kenapa? Kenapa waktu itu seyakin itu sama ini? Satu, waktu itu jarak lumayan dekat. Kebetulan aku sama dia tuh tetanggaan provinsi doang. Gitu. Jadi untuk perannya itu besar dan dia itu ada di provinsi di mana orang tuaku juga di situ Sensei. Karena itu harapanku semakin tinggi. Ya, namanya perempuan lah gitu, pasti harapannya pasti ada gitu cenah gitu. Betul. Maksudnya tuh dari beberapa virtual aku yang aku jalani, BTW fun fact aku selalu virtual gitu. Wah, Dia spill. Terus. nah ini tuh yang paling dekat. Terus juga dari tempat orang tua juga dekat. Nah modusnya aku adalah bilang kayak, ibu aku pengen pulang padahal menemuin ayang gitu. Bisa aja. Mamahnya Tiffany udah tahu ya alasannya mau pulang kali ini dari TLT akan spill. Lain kali kalau mamanya Tiffany, lain kali kalau Tiffany bilang mau pulang mah jangan dikasih ya, udah itu aja. Gitu. Jadi apapun dari itu mah I still love you ya, Ibunda Hara paling Asik. cantik 17 kali cantik. Asik. Udah dikasih tahu apa triknya, terus terakhirnya masih sempat bilang I love you lagi guys, ampun ya. Oke, gini deh, aku tebak aja deh putusnya kenapa. Karena aku pengen tebak. Aku nanya pun juga nggak enak sama Kak Tiff ini. Jadi gini, udah pasti bukan agama dong, bukan dong. Enggak, kebetulan tuh memang aku sama dia tuh apa ya, agak-agak mirip nih proporsi usianya sama orang tua aku sendiri. Kebetulan orang tua aku tuh bedanya 3 tahun, antara ibu dan ayah itu kan bedanya 3 tahun. Nah aku sama ini juga bedanya 3 tahun Sensei. Sekarang aku 24, si Mas ini usianya 27, baru banget kemarin dia ulang tahun, tanggal 21 kemarin. Jadi happy birthday Mas. Itu tetap dia nggak mau. Oh iya. Oh baru jadi. Tapi masih belum dikasih tahu kenapa. Apa ya, kalau dibilang agak bingung sih Sensei gitu loh. Tapi aduh, kepiye ya cara ngomongnya gitu. Tapi ya udahlah, mungkin lebih dan kurangnya dalam kegagalan aku selalu berpikir ya udah mungkin salahnya aku juga gitu ya. Karena gimana pun kadang tuh wanita itu kan naik turun ya kayak roller coaster tuh wing gitu. Betul. Tiffany juga begitu enggak. Mungkin dia dalam kondisi banyak problem, banyak tekanan. Nih taman nih satu nih orang nih nyusuk nih gitu. Nah udah kelar gitu. Tapi kayak gitu loh. Tapi kelihatannya Kak Tiffany itu kalau di dalam relationship yang paling sabar dari dua ya kayaknya. Bener gak sih? Kamu yang paling sabar, yang paling pengertian, understanding itu ada di sisi kamu gitu. Bener gak? Atau Ricky doang yang so tahu? Lebih tepatnya proporsinya itu rata aja sih Sensei. Tapi kalau menurut aku yang lebih banyak sabarnya ya si Mas ini. Apalagi kalau kemarin tuh ngadepin aku lagi PMS ya gitu. Aku yang nangis McFlurry gitu, bayangin. Mas beliin aku McFlurry gitu. Buset, McFlurry guys. Aduh, oke. Gitu sih. Terus apa ya, dia juga yang paham gitu. Misalnya kayak
apa ya yang bikin aku gimana ataupun segitunya gitu ya. Expectation atau harapannya ke Mas ini adalah kayak kadang tuh aku lagi kerja gitu Sensei. Terus dia kayak ngirimin aku makanan gitu. Terus dia bilang kayak, "Udah makan, kamu pasti lapar kan kerja," gitu. Gitu sih. Itu bikin aduh, bikin hati aku warm sekali gitu. Jadi, Udah, yuk Mas, kita yuk pulang. udah tetap terakhirnya tetap ya. Oke, ya gitulah guys ya. Wah, oke banget nih sharingnya dari Kak Tiffany. Oke, masih di dalam ini sih lingkup ini ya. Maksudnya aku pengen tahu aja. Cincin penting. Aduh, boleh ganti nggak pertanyaannya? Nggak bisa, nggak bisa. Ini pertanyaan kedua sebelum kita selesaikan podcast ini. Cincin penting nggak, Kak Tiffany? Ya penting soalnya saya kemarin cincinan 2 kali, dua-duanya modar, Pak. Oh, atau gini. Oh, Sensei mau modalin cincin Tiffany. Nanti aku cincin dia lagi. Lah, Gimana? kok ujung-ujungnya Ricky yang modalin cincinnya, yang nikmatin? Apa, Sensei? Nggak apa-apa. Mumpung tuh memang tuh kadang-kadang begitu gitu ya. Kalau ada kenapa tidak diminta gitu. Cuma jadi Betul. memanfaatkan aku yang begitu. Betul. Kalau ada temen yang bisa beliin, why not gitu kan ya, Kak Tiffany, betul ya? Betul gitu cuma ya Allah tolong jangan hujat ya Allah tolong ampun enggak canda doang beneran. Oke, tapi penting buat kamu. Buat aku sih penting sih gitu makanya waktu Hmm, kemarin cuma dilepas gitu ya waduh saya ngereok gitu guling-guling gitu. Oke, berarti penting dong ya. Kenapa aku nanya? Karena ada orang yang bilang nggak, ada seberapa orang yang bilang bukan mengenai Kak Tiffany ya, maksud aku cuma cerita aja. Ada orang yang bilang itu cincin itu sebetulnya sebuah status, atau cincin itu menggambarkan dimana kalau ada orang mau deketin, aku nggak harus jelas-jelasin ke dia bahwa jauh-jauh ya aku udah punya gitu. Ya ada orang yang bilang kayak gitu. Tapi ada juga, dan Tiffany juga tahu kok, ada juga orang ada cincinnya tapi sebagai pajangan gitu, cuman sekedar Ya, sekedar gitu Sensei, aja. Sensei lupa cincinan kemarin itu gimana? Itu ya kasih tetangga ini nih. Sensei kan tahu. Kita Pakai mau lupa lagi. kita mau bahas itu di sini. Itu Enggak masalahnya, kan Kak. gitu. Masalahnya aku kenal sama dia, kamu juga kenal loh sama dia. Maksudnya itu gawat nih, panas nih guys. Ya iyalah Sensei kan cincinan kemarin Bunda sebelum akhirnya berlabuh ke Mas ini gitu. Iya, udah. Ya sama Mas ini juga udah copot. Udah. Udah. Sedih kan? Nggak usah nangis, bisa aja. Enggak, tenang. Oke, gini deh, pertanyaan yang paling inilah, ini pertanyaan yang kedua terakhir nih. Udah siapa aja, Tif? Udah jadian. KTP ini udah jadian. Berapa bukan siapa aja, berapa? Di sini, di apps ini. Yang cincinan sama Tiffany. Enggak jadian. Oh, yang jadian. 2. Yang jadian itu selama kurang enggak bentar sabar Bunda sabar astagfirullahaladzim. Iya. Udah aku dengerin. Ya, Banget Pak aku, kayak aku, mengambil gaji. aku dengerin. Aduh. Aku dengerin. Oke, go, gas. Jadi selama kurang lebih baru ya pakai aplikasi beginian baru beneran Sensei kurang lebih memasuki 14 bulan gitu ya. Selama itu paling baru 2 orang sih. Ya, baru 2 orang. Awal tahun waktu itu yang awal tahun itu beberapa orang tahu sih karena memang dia lumayan aktif ikut diskus gitu kan. Nah, yang terakhir adalah masih Oke. Dari kan tadi kamu bilang 2 ya yang udah pernah jadian gitu. Dari 2 ini ya aku nggak usah nanya sih, pertanyaannya udah pasti sih. Tadi aku pengen nanya, dari 2 ini mana yang paling banyak memorinya? Ya udah pasti yang terakhir dong, ya kan? Yang ini yang Mas ini kan? ya, pasti. Karena tuh apa ya? Pacaran maksudnya membangun relationship sama orang yang
lebih dewasa itu kan memang salah satu yang sangat-sangat aku inginkan gitu loh. Jadi Hmm. ketemu nih have relationship, a good relationship, terus dia juga beneran pasangan yang sangat baik lah. Maksudnya tuh dia tuh benar-benar bisa maintain gitu loh. Contoh kalau Hmm. aku lagi kenapa-napa gitu, terus dia bilang kayak, oh kamu lagi sedih, ya udah mau es krim gak gitu, karena dia tahu gitu. Kalau if something bad happen to me gitu, aku larinya ke makanan manis. Jadi tenang ya Mas ya, aku tidak akan lari ke husbuk. Tenang, tenang, tenang ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Oh, Oke. Ya, oke, berarti untuk Kak Tiffany ini berarti he's very mature dong. Dia mature ya, dewasa dong dia, ya. Maksudnya sangat, kan sangat. iya ya. Kenapa aku nanya nggak hanya dia umurnya aja, tapi aku udah sering bahas ini di TLT ini sih. Maksud aku gini, kedewasaan itu kan nggak bisa diukur dengan umur ya. Tapi kalau aku boleh nanya sama Gak Kak bisa. Tiffany, berarti menurut Kak Tiffany dia dewasa banget dong, sangat mature ya. Mm-mm. Itu yang membuat kamu Ibaratnya jatuh aku cinta. ngerasa different. Sangat, sangat. Wah, berguling-guling gitu cintanya. Udah kayak Oh, lemper. Guling-gulingin gitu. lemper. Enak Please, loh lemper sensei. please jangan buat aku memikirkan lemper karena lagi lapar nih sekarang nih. Oke, Itu gas. ayo beli. Ayo, enak tahu. Apalagi lemper Hoya enak. Ya Iya. meskipun harganya mahal. Oke. Oke. Kalau kamu nih terakhir dari aku lah terakhir. Gila itu dong. Udah ngomong Jangan 50. apa, jangan mau 10 juga hayu gitu. Ini udah 52 Tenang, tenang. menit, Katif, beneran. Udah 52 menit by the way ini. Gak berasa ya bunda. Nggak berasa. Kalau lagi nongkrong di TLT tuh waktu nggak ada artinya sama sekali lah. Gitu cepet banget. Sumpah, cepet banget nih. Terakhir pertanyaan aku, kalau kamu adalah salah satu survivor dari plane crash, dari kapal jatuh, kamu salah satunya nih, cuman satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya yang survive, kamu bakalan ngapain? Atau Kalau aku survive. gini deh, aku lebih Berarti gampang deh yang pertanyaannya lebih gampang. Sorry. Kalau kamu satu-satunya yang survive dari plane crash, apa yang kamu akan melakukan setelah kamu udah tahu nih kamu survivor? Apa yang kamu akan ngelakuin dalam hidupnya kamu, dalam hidup boyfriend, dalam hidup family, dalam hidup friendship, atau dalam hidupnya kamu lah? Apa yang kamu akan ubah setelah kamu tahu bahwa kamu cuman satu-satunya yang survive dari plane crash ini? Silakan dijawab. Oke, berarti ini kayak apa ya? Kayak kamu diberikan kesempatan kedua untuk hidup gitu ya. Betul dong. Well, aku bakalan berterima kasih sih, bakalan berterima kasih untuk semuanya. Otomatis aku bakalan berterima kasih kepada Tuhan gitu ya. Terima kasih banyak ya Allah gitu. Aku bakalan sangat sangat amat berterima kasih gitu ya. Sudah diberikan kehidupan kepada saya gitu, manusia yang hidupnya tuh kerjanya ngewibu gitu ya. Sampai tuh kadang tuh Allah bingung gitu. Ini tuh hamba sih cinta banget sama makhluk dua dimensi gitu ya. Sebelum datangnya sang Mas gitu. Gitu. Terus juga bakalan lebih banyak spend time bareng family sih, bareng orang tua gitu, terus juga bareng adik-adik juga, terus bareng teman-teman, bareng bestie-bestie saya yang sudah meninggalkan saya menikah gitu ya, tapi tidak apa, saya senang kok merawat anak kalian gitu ya, soalnya anak kalian ucul gitu ya, manggil saya mami kemana-mana, luar biasa. Terus juga apa ya, kayak pengen banget sih punya have something time bareng buat Wow. gitu ya kali Mas ini gitu, karena balik lagi gitu, aku selama tahun depan itu bertambah usia tuh aku belum pernah sekalipun jalan bareng boyfriend gitu. Hmm. Belum bohong, Jadi belum pernah. gini ya sensei, boleh percaya atau enggak tuh aku belum pernah pacaran yang ketemu langsung gitu, jalan bareng tuh belum pernah Oh. gitu bunda. Tapi Jadi karena jarak dong, bukan karena apa-apa, karena jarak. ya betul, kebetulan apa ya, mungkin tuh karena realnya gitu ya. Kebetulan mungkin satu dan lain hal wajahnya itu kurang masuk standar gitu, ibaratnya tuh oh ini tuh nggak masuk standar sana gitu. Nah jadi memang realnya agak begitulah gitu ya.
gitu sensei. Oke, oke, oke. Ibaratnya tidak lolos quality control gitu. Iya, nggak ada ya kriterianya nggak pas lah gitu ya. Kriterianya nggak pas. Betul cenah. Hmm. Kalau pertanyaan aku terakhir, kata TV bilang terakhir mulu. Nggak, ini terakhir benar. Kalau aku mau nanya, Enggak. kalau kamu bisa kasih aku learning lesson nih Mm-mm. dari love life-nya kamu tuh apa sih? Satu aja learning lesson yang kamu bisa bagi ke aku sama pendengar TLT yang ada di sini. Ya kan, waduh sensei, aku mah bukan guru gitu cenah, aku juga masih belajar. Loh, Ih, siapa yang nggak usah bilang bilang. siapa yang bilang guru? Aku cuma bilang learning lesson, pelajaran aja. Mungkin kamu ada satu pelajaran yang Like, kamu mau share. Apa? apa ya? Lebih ke gini sih. Kalau untuk urusan love ya gitu. Hmm, sebenarnya tuh antara between dua orang tuh bukan permasalahan kayak siapa yang lebih banyak berkorban, siapa yang lebih gini-gini, tapi lebih ke nih ini tuh dua orang nih sadar. Kita tuh sadar untuk build the relationship dan pastilah ada beberapa halangan, rintangan, struggle gitu. Tapi pertanyaannya apakah kita akan saling understanding, terus duduk dan ngobrolin ini bareng-bareng. Karena gimana pun ya untuk kita tetap terkait dan bertaut gitu. Jadi menurut aku bukan permasalahan siapa yang paling berkorban, tapi segimana lu understanding pasangan lu aja sih gitu. Wow. Guys, advice yang luar biasa banget nih barusan. Kalian denger kan barusan yang bilang makanya aku bilang Kak Tiff ini humble banget nih. Padahal ada masih banyak by the way Enggak, yang Sensei. yang apa? Enggak. Ma- Enggak Guys, beneran ya. Ini ya berkali-kali aku bilang, saya itu bohong. Dia ditaburi wijen, kebiri jinten udah. Gak usah percaya. Udah. aku udah bilang sama kalian dari awal kan, kalau aku punya banyak waktu itu keluar semuanya dari Kak Tiff ini, just to let you know. Karena dia banyak banget learning lessonnya. Tapi sayang aja waktu tuh nggak ada di sisinya kita dalam sini. Karena aku selalu percaya uh, keep it maximum. Jadi teman-teman di sini masih ada curiosity-nya. Ntar kalau teman-teman di sini ketemu sama dia di aplikasinya atau ketemu di dalam roomnya, say hi dong kalau bagi kalian yang mau nanya. Kalau kalian mau nanya juga boleh komen di bawahnya sini. By the way, Tiff, aku mau bilang arigato gozaimashita untuk hari ini. Iya. Ya, daijoubu sensei untuk daijoubu. Aku juga berterima kasih gitu. Mungkin orang nanya kayak ini kenapa dipanggil sensei jadi memang aku manggil Kak Riki itu sensei gitu ya, dari awal ketemunya manggilnya sensei, jadi jangan heran ya bunda-bunda gitu ya, karena Kak Riki merupakan salah satu guru aku sih. Aku menganggapnya guru gitu. Aduh, as always ya, as always. Anyway, aku mau bilang terima kasih ya, Tiff, for being here. Kak Tiffany untuk being here, untuk waktunya, untuk sharing-sharing di TLT-nya ini. Dan there's a lot more yang bakalan bisa di-share sama Kak Tiffany. Tapi aku benar-benar walaupun waktunya singkat, udah ngomong 56 menit. Aku mau bilang terima kasih untuk 56 menit itu yang menurut aku sendiri, opini aku adalah sesuatu yang bermakna banget. Saya yakin teman-teman di sini juga dapat sesuatu lah, satu insight dari Kak Tiffany ini. So, thank you so much. Salam sama Mas. Saya nggak tahu namanya siapa. Bagi Mas yang denger ini di sini juga, halo Mas, nama saya Ricky. Salam kenal, itu aja. Jadi semoga juga Kak Tiffany ada jalan sama Mas ini lebih digampangin lah. Itu doanya aku nggak bisa ngasih apa-apa ke Kak Tiffany yang ada di sini, hanya bisa ngasih doa yang kebahagiaan dan love life journey yang sangat luar biasa sama siapapun yang Kak Tiffany inginkan untuk ada di sebelah hidupnya Kak Tiffany untuk masa depan. Hanya itu aja doanya aku untuk Kak Tiffany. Terima kasih Kak Tiffany udah masuk. Luar biasa. Udah masuk ke ini, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah gitu ya. Jadi ijabah Allah gitu. Ya bisa ya Allah ya. Saya bisa. Ya, aku mau bilang thank you. Aku akan tutup podcastnya ini sebentar. Aku recap. Kak Tiffany jangan kemana-mana dulu kalau boleh. Ntar aku akan panggil lagi untuk Kak Tiffany bilang goodbye terakhir. Oleh karena itu pas aku lagi ngomong, Kak Tiffany boleh stay di dalam Zoom-nya ini dan boleh di mute aja. Ntar aku akan panggil Kak Tiffany lagi 30 detik aja, kasih aku untuk ngobrol sesuatu untuk teman-teman yang di sini. Jadi teman-teman tahu apa yang bisa dibawa balik. Sebentar ya Kak Tiffany ya, here it is.
Uh, Guys, I want to say thank you so much. Wih gila, 56 minutes yang menurut aku isinya insightful banget bagi teman-teman semuanya yang ada di sini juga. I want to say thank you yang udah stay dari awal sampai sekarang. Menurut aku sesuatu yang teman-teman bisa aplikasikan ke dalam hidupnya teman-teman. Kak Tiffany sama aku udah ngomong panjang lebar dalam yang namanya podcastnya ini. Aku gak nyangka sih aku bisa undang Kak Tiffany. Akhirnya nyampe juga sampai di dalam podcastnya ini. Aku berterima kasih banget untuk Kak Tiffany untuk waktunya di sini juga. Tapi kalau aku ngambil garis tengahnya seperti biasa untuk teman-teman yang ada di sini sebelum teman-teman keluar, apa sih yang aku bisa tarik di sini dari obrolan aku sama Kak Tiffany? Very simple. Tadi kita ngobrol banyak. Yang pertama adalah yang namanya mengenai nama itu sendiri. Tadinya nggak mau di spill, tapi teman-teman di sini tahu Tiffany ada namanya aslinya yang ada di KTP, yang ada di mana-mana, yang di dalam hidupnya Kak Tiffany. Dan itu nama yang juga dikasih dari orang tua. Saya suka banget pas kita lagi bahas yang nama ini. Kak Tiffany bilang ada orang yang di satu aplikasinya ini di virtual yang pengen umpetin nama aslinya. Ada orang yang juga nggak nyaman untuk tahu nama aslinya seperti apa. Tapi I like it. Kak Tiffany terakhirnya bilang kayak gini. Be proud of your name. Harus bangga dengan apa yang dikasih sama orang tua. Menurut aku itu salah satu insight yang aku dapat. Karena dari dulu tuh sampai sekarang aku gak pernah. Ya sama lah pemikirannya. Aku gak pernah ngumpet-ngumpetin diri aku sendiri. Bahkan di dalam aplikasi ini juga aku di situ bisa kelihatan. Aku di situ juga full. Aku kasih lihat mengenai semua. Ya ala kadarnya lah. Apa adanya. That's me. And kita juga bahas mengenai yang namanya apakah Kak Tiffany ini identitinya apa sih sebetulnya. Tadi aku ada membahas apalah podcaster, sebuah orang yang membawakan event, atau orang yang ada di seminar, atau apa dia socialist, motivator atau teacher. Tapi Kak Tiffany bilang I'm none of them. Saya gak semuanya. Kak Tiffany adalah Kak Tiffany katanya. I am who I am. I am me. Dan lebih kerennya lagi adalah Kak Tiffany bilang just be yourself. That's just enough untuk kamu ngasih lihat ke orang lain bahwa this is me, the real me, and I'm being myself and I love myself. Itu nomor satu. Karena aku percaya dari dulu adalah before you need to love someone, you have to love yourself first. And kita juga bahas mengenai yang namanya tadi ini ya, relationship. Kita ada 3, friendship, family, sama boyfriend. Saya suka banget pembahasannya ini. Dan kebetulan Kak Tiffany bilang sendiri bahwa Kak Tiffany punya seseorang yang dia kagumi atau yang dia benar-benar suka, yang dia benar-benar pengen ada di sebelahnya dia. Walaupun sekarang perjalanannya nggak smooth, bumpy, tapi Kak Tiffany selalu nanya bahwa yulah kita obrolin lagi, kita komunikasi lagi. Siapa tahu kamu understand me and I understand you, dan kita bisa punya satu sepakatan di tengah. Dan menurut Kak Tiffany, immature menjadi orang dewasa itu penting banget. Dan menurut aku juga sama, penting. Kalau kita mau ketemu sama orang lain, kalau kita punya pasangan, yang namanya mature itu adalah salah satu elemen yang banyak diomongin sama orang. Dan itu gak bisa jauh dari listnya kita ya. Itu gak bisa jauh dari checklistnya kita menurut aku. Karena salah satu maturity atau kedewasaan itu dimana kita bisa ngerasa nyaman sama orangnya ini. Dan jangan salah paham. Maksudnya aku adalah gak hanya cari yang lebih tua. Karena tadi aku udah bilang, atau di banyak di podcast ini aku udah bilang, maturity itu gak diukur dengan yang namanya umur. Karena Ricky sendiri pernah ketemu orang yang muda, tapi maturity-nya luar biasa. Bahkan juga pernah ketemu orang yang tua, maturity-nya juga luar biasa. Itu salah satunya. And tadi aku mau bilang, kita bahas mengenai plane crash. Kalau Kak Tiffany menjadi orang satu-satunya yang survive dalam plane crash, apa yang kamu akan lakukan? Saya suka banget jawabannya, nggak ragu-ragu, nggak ada pikiran yang lain atau ABC, tapi dia langsung jawab yang namanya family, keluarga. Dan saya setuju itu. Kalau saya masih punya banyak waktu atau saya dikasih banyak waktu, udah pasti kita akan stay beside orang yang kita sayang, bahkan orang itu juga sayang sama kita yang namanya keluarga. Ingat ya guys, family selain aku gak harus bahas mengenai Tuhan lah. Tapi menurut aku family is always number one. Always number one. Jangan pernah lupa itu. Karena seberapa sibuknya kamu, dimanapun kamu bekerja, yang paling penting kamu harus tahu ada orang yang nunggu kamu setiap malam, setiap sore, untuk kamu balik lagi, untuk kamu ngabarin, dan itu yang namanya keluarga. Yes, family itu juga akronim menurut saya. Family akronimnya adalah Father and Mother
I love you. Family. Father and mother, I love you. Jangan pernah lupa untuk ngasih kabar kepada keluarga. Dan terakhir, understanding katanya. Learning lesson from my love life adalah understanding. Karena at the end of the day, kalau kamu memang benar mengerti mengenai orang yang kamu sayangin, you don't have to sacrifice. Kamu gak harus sacrifice di dalam di dalam hubungannya itu. Karena sacrifice itu salah satu kata menurut aku yang bobotnya berat banget. Tapi Kak Tiffany justru bilang, dan saya juga setuju bahwa di dalam relationship itu belum tentu semua ada sesuatu yang harus disacrifice. As long as berdua kita punya pengertian, berdua saling berkomunikasi, dan itulah adalah jalan keluarnya supaya kita nggak harus sacrifice. And that's so true. Love, it's not just about the things that you give. Love is not about the things that you show. Love is not the things that you have. But love sometimes is as simple as if I understand you or not. Or if you understand me or not. In that, guys, I want to say thank you so much for listening to TLT. I appreciate it so much. And I want to say thank you so much to Tiffany juga. Tiff masih ada di sini pasti. Tiff, makasih ya udah mampir. Terima kasih kembali Sensei. Sensei jangan jangan kapok ngundang Tiffany, harus bisa tuh sering-sering aja nggak apa-apa. Kon aku ya gitu, oke? Enggak dong, udah nggak kapok dong, udah pasti. Ntar aku bakalan undang kamu balik lagi ke sini ya Tiffany. Anyway, thank you so much ya. Salam sama keluarga dan juga kamu sehat-sehat ya. Kita sampai ketemu lagi di aplikasinya Tiffany. Oke Sensei. Oke. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah dengar. Jangan kapok untuk dengar Sensei Ricky juga, of course gitu. Sensei adalah orang yang sangat-sangat amat luar biasa gitu ya, para bunda-bunda dan gitu. At least goodbye. Terima kasih buat teman-teman gitu. Buat teman-teman aku yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Terus juga keluarga dan teman-teman GGN of course. Para ganteng-ganteng nasional gitu. Let's say terima kasih guys. Oke, terima kasih Kak Tiffany. Sampai ketemu lagi di aplikasinya ya teman-teman yang ada di sini. Thank you so much udah stay ada di sini. Oleh karena itu, thank you so much. I'll see you very soon. Next episode aku akan upload lagi ya. Oleh karena itu, take care guys. See you soon. Let's play that outro sebelum kita selesai di sini. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.